bersama saya Ince Francisca Marat di Global Investigasi News, sumber informasi terpercaya dan aktual. Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, Immanuel Melkiades Lakalena, mengumumkan sejumlah nama sebagai bakal calon anggota DPR RI dari Partai Golkar. Beliau menyampaikan dalam rapat konsolidasi dan sosialisasi hasil Rapimda, Rakerda Temu Akbar Perempuan dan Kaum Muda Milenial DPD 2 Kabupaten Sumba Barat di kediaman Ketua DPD 2 Daniel Billy. Pernah PLT di Flores Timur dan terakhir PLT di Sumba Barat Daya. Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, Immanuel Melkiades Lakalena, mengumumkan sejumlah nama sebagai bakal calon anggota DPR RI dari Partai Golkar. Mereka diantaranya pengacara muda asal Sumba di Jakarta Rudi Kabunang, Maijan Purnawirawan, TNI Jan Peter Ate, Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT Hugo Rehi Kalembu, dan anggota DPD RI asal NTT Dr. Asyera sebagai bakal calon anggota DPR RI dari Dapil NTT 2 untuk Partai Golkar. 2, 4, 5, 6, 7. Coba. Ini yang menjadi bakal caleg nih, coba berdiri. Ini luar biasa gitu nih. Menjelang jam 6 sore atau sudah jam 6 sore baru matahari. Disampaikan Immanuel Melkiades Lakalena, target politik Partai Golkar untuk DPR RI khusus Dapil NTT 2 yang meliputi Sumba, Timor, Saburai Jua, dan Rotendao sebanyak 2 kursi. Pemilu yang lalu kita hanya dapat 1 kursi, yaitu saya, dan terima kasih atas dukungan masyarakat termasuk di Sumba Barat yang telah memilih Golkar di pemilu kemarin. Target kita 2 kursi ini sesuai dengan hasil Rapimda dan Rakerda Golkar NTT minggu lalu. 6 kursi Pak sekalian. 6 kursi itu artinya 4 yang ada sekarang ini sudah pasti akan kita pertahankan, tambah lagi 2. Tambah 2 lagi. Kalau kita punya 6 kursi di DPRD Kabupaten Sumba Barat ini, tambah lagi misalnya kalau kita koalisi sama Hanura lagi. Tentu Hanura ada pencapaian nanti target tersendiri ya. Itu memudahkan kita untuk bisa memajukan calon kepala daerah kita di Sumba Barat. Tadi saya senang bahasanya Pak DB itu. Pokoknya tidak harus saya Pak Ketua, tapi yang pasti besok Golkar akan majukan calon bupati bersama dengan partai koalisi yang salah satu ada di partai Hanura. Tepuk tangan dulu buat Pak Daniel Billy. Tadi saya tanya, Pak Dede, apakah saya perlu menyampaikan pada kesempatan sore ini? Jangan dulu Pak. Saya mau kepindah, tapi kita melakukan proses mekanisme normal. Kita survei dulu. Ini hebat tuh Pak Daniel Billy. Tepuk tangan, berarti Pak Daniel bagus. Jadi tidak mau menyampaikan bahwa yang saya hormati pula Bapak Daniel Billy, mantan calon Bupati Sumba Barat, mengingatkan para kader Golkar yang telah terakomodir menjadi calon kepala daerah dan calon anggota legislatif agar jangan mengira kehadiran itu harus selalu dengan sesuatu yang dibawa. Rakyat kita butuh teman bicara, teman berbagi beban, dan mereka perlu didengarkan. Ibu Ribi, ini tokoh perempuan, ada perempuan kita. Pak Lawrence Lebat Tukar, ini wartawan terbaik kita. Ada Pak Adi Sokan di sana sebagai sekretaris AFPG. Oh ya, ada Adisa Adinaga bersama teman-teman relawan MLL. Oh, sahabat Erlangga Hartarto. Yang saya hormati juga sebuah pula orang tua kami, senior kami, Bapak Telora, sebagai saudara serta anggota Dewan Penasihat Bapak Ranggadangu. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barat Pak Telora. Yang saya hormati Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Sumba Barat Ibu Christine bersama Pak David dan Pak Faus. Yang saya hormati saudara saya Pak Timotius Tederaga. Nah, ini Pak
Paketan 5 kemarin pilih 1. Yang saya hormati saudara saya Pak Harun Isa. Ini semua ini tokoh Hanura. Tetapi Golkar dari menjadi calon bupati, calon wakil bupati untuk bersama-sama dengan Golkar. Entah nanti calon bupati dan Golkar siapa nanti, Hanura siap-siap saja. Yang saya hormati saudara-saudaraku dari sibuk urus penanganan pandemi, baik aspek kesehatan, baik aspek sosial maupun aspek ekonomi, itu adalah Pak Erlangga Hartarto. Sangat capek, saya tahu karena saya berhari-hari bersama beliau. Tapi beliau ini orang yang jarang bicara, tidak mau ngeklaim, dan tidak mau juga orang bilang tases itu makanan rapat, itu bukan diomong. Yang lain ini kerja cuma saat kota makanan rapat. Omong di mana-mana dia prestasi ini, prestasi ini. Termasuk mohon maaf ya, ada juga orang-orang di daerah-daerah. Ada kepala-kepala daerah kan juga mereka kan banyak pakai medsos, akhirnya tampilnya bagus lah di media sosial atau di media lain. Nah, Pak Erlangga ini orang yang tidak mau model begitu. Dia orang teknokratis, orang kerja sebenarnya. Nah, akhirnya mungkin memang tidak banyak orang tahu apa yang dia kerjakan. Tapi sebagai orang yang menemani Pak Erlangga di Jakarta, saya tahu bagaimana repotnya Pak Erlangga ini membantu Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin untuk mengurus ini negara. Dan banyak sekali yang dia urus ini pasti beres. Baik itu aspek ekonomi, bagian kepada perekonomian tentunya, maupun sebagai ketua KPCPEN urus bagian kesehatan dan juga bagian sosial. Tetap tidak berubah, betul tidak Pak David Eko? Betul ya? Nah, karena salah satu yang paling untung dengan kehadiran pada hari ini Pak David Eko. Ya, karena kalau pada lebih geser ke kanan, banyak pada David Eko menyesuaikan apa? Oh gitu. Ya, sama-sama DB ini. Daniel Billy, David Beko. Yang kami hormati, baru datang ya. Baik. Yang kami hormati, kita berikan tepuk tangan dulu buat senior kita, Pak Hugo Rey Kalembu, Ketua Fraksi Partai Golkar Provinsi NTT, yang juga sekaligus adalah orang tua kita di seluruh NTT dan khususnya daratan Sumba untuk menangani pemenangan pemilu. Dan lebih daripada itu, Pak Hugo ini adalah satu-satunya pemegang rekor yang 9 kali DPRD. Bukan cuma di Partai Golkar, coba cek partai lain, ada nggak yang 9 periode DPRD? Sana ada kan? Ini masih ditulis ini. Ini rekor ini. Saya kemarin rapat di DPP Partai Golkar, saya tanya dari provinsi lain, tidak ada yang memiliki rekor ini. Mana udah bilang gini, kayak ini sampai dan kita besok kata kucing bertanduk pun kayak susah ketemu yang 9 periode. Dan Pak Hugo ini lagi mempersiapkan diri menjadi caleg DPR RI. Tepuk tangan buat Pak Hugo kali ini. Yang saya hormati juga hadir di sini adalah Pak Frans Sarong. Ini Ketua Bapilu kita, Badan Pengendali Pemenangan Pemilu, yang juga koordinator TMPG, Tim Media Partai Golkar. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Frans Sarong, wartawan senior Kompas yang kemudian berlabuh di Partai Golkar. Yang kami hormati Ketua KPPG Welmince Sarce Libi Sinaelwai, namanya panjang. Dan berikut penuturan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hugo Rey Kalembu di depan media. Yang berkaitan dengan ranperda disabilitas itu ranperda yang merupakan prakarsa DPRD. Karena kita lihat penyandang disabilitas ini kan agak kurang diperhatikan. Padahal mereka ini memiliki hak yang sama. Dari dia dari segi hak asasi manusia, dia dari segi hak mereka sebagai warga negara, mereka harus diperlakukan sama dengan tidak menyandang disabilitas. Oleh karena itu DPRD prakarsai supaya Pemda secara nyata nanti memperhatikan mereka, terutama melalui penyiapan anggaran yang memadai untuk kegiatan mereka. Memang di Sumba Barat Daya ini sudah ada komunitas-komunitas yang memperhatikan mereka yang cacat begitu. Misalnya Bruda Alma, ini sudah membuka di mana di Tembolak juga ada. Mereka sedang mencari anak-anak yang penyandang cacat itu begitu. Tapi pemerintah sendiri harus menunjukkan komitmen dan perhatian mereka untuk mereka yang nasibnya kurang beruntung karena menyandang
cacat ya, disabilitas. Kemudian yang berhubungan dengan demam berdarah yang saya baca juga di WA Group itu, SBD juga sudah menetapkan demam berdarah ini sebagai kejadian luar biasa. Juga Gubernur sudah menetapkan sebagai kejadian luar biasa. Dari segi aturan sebenarnya sekarang landasan hukum bagi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk melakukan action yang berimplikasi pada anggaran. Oleh karena itu sebenarnya sebagai anggota DPRD provinsi itu mendesak agar Gubernur menggunakan dana tidak terduga untuk digunakan untuk mengatasi di berapa? 14 kabupaten kota yang terdampak ini. Demikian juga di Kabupaten SPD. Bupati harus melakukan tindakan pengatasan itu melalui dana yang tidak terduga. Itu harus segera dilakukan, tidak bisa menunggu lagi karena itu kejadian luar biasa. Dalam kaitan dengan perhelatan politik 2014, tentu semua partai politik kan punya cita-cita menang kan begitu. Tidak ada partai yang tidak bercita menang. Tapi cita-cita kita itu ada alasan ya. Partai Golkar punya pengalaman yang cukup. Partai Golkar tidak pernah berhenti terlibat dalam urusan pemerintahan sejak dia lahir sampai dengan sekarang ini. Juga termasuk di Sumbarda ini. Tetapi menurut kami akan lebih maksimal membangun daerah. Baik itu Indonesia, baik itu provinsi maupun kabupaten, kalau Partai Golkar memegang tampuk pimpinan tertinggi di bidang eksekutif. Oleh karena itu, saya kira target kami realistis. Ini bisa dilakukan refocusing anggaran itu. Ya dong? Jadi anggaran diplot ke pos-pos mana tadi, itu kan belum terlalu mendesak, bisa direfocusing dia ke arah pencegahan tadi dan penanggulangan stunting, DBD maupun malaria biasa. Karena itu mengancam nyawa, apalagi sudah nyatakan dia status kejadian luar biasa. Itu artinya harus ada tindakan ekstra luar biasa juga. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pengeluaran uang yang juga harus luar biasa. Kan begitu. Mengapa luar biasa? Ya untuk menyelamatkan manusia. Kita hadirin untuk kepentingan rakyat. Karena terancam nyawanya, segalanya harus dikorbankan. Tentu tidak ada salahnya kalau kita berjuang di level pusat. Ya begitu, di level pusat kita akan lebih banyak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Orang Sumbar di sini, ya dong, dia banyak kebutuhannya begitu. Tapi kadang-kadang kan karena memang tidak dibawakan ke pusat, ya toh aksesnya menjadi kurang, ya dapatnya juga sedikit-sedikit. Jadi tidak salah ya kalau saya, Pak Rudi, Pak Major Jenderal Peter AT itu dicalonkan oleh Golkar. Siapapun nanti itu yang dipikirkan oleh partai, kita siap mendukung. Kader itu kan harus solider, gitu. Kan tidak mungkin penuhi semua duduk jadi calon kan terbatas. Tapi siapapun itu kita akan berjuang supaya ada yang naik untuk kepentingan masyarakat di Sumbar. Mungkin ada konsep baru Pak untuk menaikkan elektabilitas partai untuk mengulang kursi. Sekian laporannya, saya Ince Francisca Marak dari tim Global Investigasi News mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.